Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal 14 ayat 14 sampai dengan 20. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop tuaian di bumi. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 14 ayat 14 sampai dengan yang ke-20. Dan saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu tuaian sudah menguning. Sekali lagi, tuaian sudah menguning. Bapak Ibu saudara terkasih, kalau kita memperhatikan yang kita renungkan, berbicara tentang hari penghakiman Allah selalu digambarkan sebagai musim menuai. Sehingga kita boleh memperhatikan ayat boleh kita baca bagaimana Yohanes sang pelihat melihat seorang yang duduk di atas awan dan memakai mahkota emas dan memegang sebuah belah sabit yang siap untuk menuai. Sehingga dalam perenungan kita hari ini kita melihat bagaimana penuaian ini memperlihatkan adanya pemisahan yang akan dilakukan Allah terhadap gandum dan ilalang. Jika gandum diibaratkan sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, maka ilalang diibaratkan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga anak manusia diceritakan sedang menuai umatnya yang telah ditebus oleh darahnya. Malaikat lain diceritakan sedang menuai orang-orang
antikristus. Sehingga Bapak Ibu sangat terkasih, apa yang boleh dilihat oleh Yohanes menjadi dasar besar dalam hidup iman percaya kita kepada Tuhan. Sebab ketika tiba waktunya hari penuaian, maka Allah Yesus Kristus akan menuai orang-orang yang percaya kepadanya. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya, malaikatnya akan menuainya dan melemparkannya ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kalau dalam ayat kita baca ini dibilang kilangan besar, dilambangkan sebagai wadah penyiksaan Allah bagi orang-orang yang tidak percaya kepadanya, di mana semua kejahatan bangsa-bangsa diproses dalam penggilingan itu. Dan kebiasaan orang-orang Yahudi memeras anggur dengan cara menginjak-injak anggur itu, demikian juga Allah akan meremukkan semua orang yang tidak percaya kepadanya melalui murkanya. Sehingga ada di ayat ke-20 kita melihat ada istilah di luar kota. Ini menunjukkan pada lokasi di mana hukuman Allah akan dilaksanakan. Lokasi tempat penghakiman Allah ada di lembah Harmagedon. Kalau kita perhatikan nanti di Wahyu pasal 16 ayat 16, Harmagedon berada dekat wilayah Megiddo di dataran es dari Leon, di mana menurut sejarah orang Yahudi tempat itu adalah medan perang. Setidaknya ada 200 peperangan terjadi di sana. Dengan mengacu Harmagedon, ada dua hal yang dapat kita pahami. Pertama yaitu Yohanes ingin memperlihatkan peperangan terakhir antara Allah dan kekuatan sejahat, dan yang kedua merupakan tempat eksekusi Allah terhadap orang-orang yang tidak percaya. Sehingga pesan penting dalam perenungan ini yang boleh kita pegang yaitu apa yang boleh dilihat Yohanes adalah menjadi dasar besar dalam hidup percaya kita, bahwa ketika kita mau sungguh percaya kepada Tuhan, maka penantian itu akan kita tuai, di mana Allah akan membawa kita bersama-sama dalam kerajaan surga yang telah Ia siapkan. Namun ketika kita tidak mau setia dan tidak mau hidup seturut dengan kehendak Allah, maka akan tiba waktunya juga Allah akan menuai dan melemparkan kita ke dalam murkanya, sehingga kita mengalami penyiksaan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini, mau terus menegaskan kepada kita bahwa sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mari terus kita pegang komitmen untuk hidup dalam kebenaran. Seperti Yesus, kita pun harus tegas dalam menegakkan kebenaran. Tinggalkan segala kenikmatan dunia yang dapat membuat kita resah ketika berhadapan dengan Sang Hakim yang adil, yaitu Yesus Kristus. Terus pegang kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalam kebenaran itu. Lepaskan, jauhi, bahkan jangan pernah mendekat dalam kenikmatan dunia yang membuat kita tersesat. Namun nikmatilah kasih karunia Tuhan. Sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada tantangan yang boleh kita lalui, dan yakini Tuhan sanggup menolong kita dan menjadikan hidup kita lebih berarti. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur buat anugerah pertolongan Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan, mengajarkan kepada kami betapa besar kasih karunia Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Ketika tiba waktunya penuaian itu, Tuhan akan menuai dan menempatkan kami dalam kerajaan surga. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami sebagai orang yang percaya sehingga boleh masuk dalam kerajaan surga yang telah Tuhan sediakan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu dan hidup seturut dengan perintah Allah. Terima kasih Bapa yang jadi kerinduan kami. Setelah kami berdoa dan renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu.
Tuhan Yesus memberkati.